Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani. Nomor induk mahasiswa 2102033P. Tumor otak adalah lesi intrakranial yang menempati ruang dalam tengkorak. Tumor otak suatu lesi ekspansif yang bersifat jinak ataupun ganas yang membentuk massa dalam ruangan tengkorak kepala atau di sumsum tulang belakang. Neoplasma pada jaringan otak dan selaputnya dapat berupa tumor primer maupun metastase. Apabila sel-sel tumor berasal dari jaringan otak itu sendiri, disebut tumor otak primer, dan bila berasal dari organ-organ lain disebut otak metastase. Etiologi menurut Neurah 2005, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya suatu tumor otak adalah ada faktor genetik, sisa-sisa sel embrional, radiasi, virus, substansi karsinogenik. Kalau genetik, yang timbulnya suatu tumor otak adalah melalui genetik. Riwayat tumor otak dalam suatu anggota keluarga jarang ditemukan kecuali pada meningioma atau astrositoma dan neurofibroma dapat dijumpai pada anggota-anggota keluarga. Pertumbuhan baru memperlihatkan faktor familiar yang jelas. Selain jenis neoplasma tersebut, tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk memikirkan adanya faktor-faktor hereditas yang kuat pada neoplasma. Kalau sisa-sisa sel embrional, bangunan embrional berkembang menjadi bangunan yang mempunyai morfologi dan fungsi yang terintegrasi dalam tubuh. Ada kalanya sebagian dari bangunan embrional tertinggal dalam tubuh menjadi ganas atau merusak bangunan di sekitarnya. Untuk radiasi, kalau radiasi itu jaringan dalam sistem saraf pusat peka terhadap radiasi dan dapat mengalami perubahan degenerasi, namun belum ada bukti radiasi dapat memicu terjadinya suatu glioma. Meningoma pernah dilaporkan terjadi setelah timbulnya suatu radiasi. Kalau virus, banyak penelitian tentang inokulasi virus pada binatang. Penata laksanaan medis, pemeriksaan neuroradiologis yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya kelainan intrakranial adalah dengan fotoronsen. Fotoronsen kepala lebih banyak sebagai screening tes jika ada tanda-tanda
Peninggian tekanan intrakranial akan memperkuat indikasi perlunya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai data penunjang, angiografi suatu pemeriksaan dengan menyuntikkan bahan kontras ke dalam pembuluh darah leher agar dapat melihat gambaran peredaran darah. Vaskularisasi otak, computerized tomografi CT scan kepala dapat memberikan informasi tentang lokasi tumor, tetapi MRI telah menjadi pilihan untuk kebanyakan karena gambaran jaringan lunak yang lebih jelas. Magnetic resonance imaging MRI bisa membuat diagnosa yang lebih dini dan akurat serta lebih definitif. Gambaran otak tersebut dihasilkan ketika medan magnet berinteraksi dengan jaringan pasien itu. Radioterapi biasanya merupakan kombinasi dari terapi lainnya, tapi tidak jarang pula merupakan terapi tunggal. Adapun efek samping dari radioterapi ada kerusakan kulit di sekitarnya, kelelahan, nyeri karena inflamasi pada nervus atau otot pectoralis, terjadinya radang tenggorokan. Kemoterapi pemberian obat-obatan anti tumor yang sudah menyebar dalam aliran darah. Efek sampingnya itu mudah lelah, adanya mual muntah, hilangnya nafsu makan, terjadinya kerontokan pada bagian rambut, kerontokan, mudah terserang penyakit lainnya. Manipulasi hormonal. Manipulasi hormonal yaitu biasanya dengan obat golongan tamoxifen untuk tumor yang sudah bermetastase. Tumor otak ini akan menyebabkan terjadinya suatu komplikasi. Komplikasi itu adapun komplikasi yang dapat kita temukan pada pasien yang menderita tumor otak adalah adanya gangguan fisik neurologis, gangguan kognitif, gangguan tidur dan mood, disfungsi seksual. Untuk melakukan itu ya harus dilakukan pemeriksaan diagnostik, yaitu adanya CT scan, radiogram, EEG,